Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami beserta rombongan Majelis Ta'lim Al-Mukminin sedang menuju perjalanan ke makamnya Mbah Nur Walangsanga. Mbah Nur merupakan sosok yang sederhana, lahir dengan nama Nur Durya bin Zahid di Pemalang, Jawa Tengah. Pada tahun 1873, beliau memilih tinggal di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, yaitu di pinggir sungai yang berada di tengah-tengah area persawahan. Dalam berdakwah di desa Walangsanga, Mbah Nur giat mengajak para warganya untuk zikir berjamaah. Tak hanya itu, Mbah Nur juga dikenal kuat menjaga wudunya. Beliau rela tidak tidur sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan orang-orang di sekelilingnya agar mendapat rahmat dan ampunan dari Yang Maha Kuasa. Selain berdakwah, Mbah Nur sehari-hari bekerja dengan menggembalakan kerbau milik penduduk desa Walangsanga. Namun saat waktu sholat tiba, beliau tak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah hingga wafatnya. Selain itu, Mbah Nur juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak cinta dunia. Dikisahkan ketika hendak mengambil air wudhu, beliau mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup banyak yang terletak di samping tempat wudhu. Namun uang itu tidak ia ambil karena bukan haknya. Setelah tinggal selama 50 tahun di desa Walangsanga, beliau pergi untuk mengasingkan diri demi bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lereng Gunung Sebung. Beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih khusyuk. Di kalangan para santri ataupun orang yang mengenal sosoknya, Mbah Nur memiliki beberapa keistimewaan. Saat Mbah Nur sudah meninggal, seorang santrinya yang bernama Kiai Haji Abdul Mu'id pergi berziarah ke makam Mbah Nur. Saat hendak pulang, mobil bis yang ia bawa macet dan tidak bisa jalan hingga pukul 3 malam. Karena itulah ia bersama rombongan memutuskan bermalam di makam Mbah Nur. Setelah itu, tanpa diapa-apakan, mobil bisa nyala dengan sendirinya. Ketika sampai di Pemalang kota, ternyata baru sadarlah Kiai Haji Abdul Mu'id bahwa jalan yang dilewatinya baru saja diterjang banjir bandang dan menyebabkan salah satu jembatan putus. Setelah peristiwa itu, ia menyimpulkan Mbah Nur tidak ingin santri kesayangannya pulang karena bisa terkena musibah selama perjalanan. Selain itu, ada pula kisah rumah Mbah Nur yang berada di pinggir sungai. Walaupun berdempetan langsung dengan aliran air sungai, namun saat banjir bandang datang, air sungai tidak pernah sekalipun merendam kediaman Mbah Nur. Air sungai seakan miring menghindari rumah yang hanya terbuat dari bambu itu. Ya, itulah kisah dari Mbah Nur. Dan semoga kita diakui menjadi santrinya kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.